Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin karena kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk beribadah dan mengaji pada subuh ini. Tentu kita berdoa dan berharap mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rahmat hidayah oleh Allah sampai kita meninggal dunia. Kita awali pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Munir dan menggunakan referensi yang lainnya juga. Kita sampai pada surah At-Tin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang surah Al-Insyirah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita untuk bagaimana mampu memanfaatkan waktu. Ya, jadi setelah kita selesai melakukan satu kebaikan, faida faraqta fansab, maka kita harus segera mempersiapkan diri menghadapi melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan harus dilakukan dengan makna, dengan penuh kesungguhan, dan itulah yang disebut dengan pansab. Harus dalam keadaan capek. Makna pansop itu artinya capek. Artinya orang itu ketika melakukan satu proyek kebaikan, dia betul-betul mengerahkan semua daya dan kemampuan yang dia miliki agar dia mendapatkan posisi, manzilah, penghargaan, pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah kita berniat melakukan segala sesuatu yang kita lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melanjutkan surah At-Tin ya. Surah At-Tin ini disepakati oleh para ulama tafsir sebagai surah Makkiyah yang jumlah ayatnya ada 8. Dan insyaallah semua kita paham, hafal makna ayat dari surah At-Tin ini ya. Pertama-tama kita baca dulu ayatnya Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wattini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattini, demi buah tin, wazzaituni, dan demi buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Jangan sampai salah, itu bukan dibaca tasdid ya. Kadang-kadang ada orang yang membaca waturi sinin ya. Karena seolah-olah dia sama seperti huruf sebelumnya ya. Watin, wazzaitun, wattur ya. Waturi sinin ya, demi bukit Sinai ya. Wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah, kota ini yang amin, yang aman. Laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan al insana, manusia itu
fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa, kemudian radatnahu, kami mengembalikan dia, mengembalikan manusia itu asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal kebaikan, melakukan amal-amal yang soleh, falahum, maka bagi mereka itu ajrun, ada ganjaran, ada pahala, ghairu, yang tidak mamnun, terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu, bukankah Allah itu biahkamil hakimin, hakim yang seadil-adilnya ya. Kita bahas aspek yang pertama para jamaah sekalian tentang nama. Tentu tidak bisa diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala atau para ulama atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan surah ini dengan surah At-Tin, karena di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan sumpah ya, dengan buah tin, dengan buah zaitun. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, maka di dalamnya terdapat khairatin wa barakatin, lima fihima min khairatin wa barakatin, karena pada kedua buah itu ada kebaikan dan keberkahan, ada kemanfaatan yang dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini satu kaidah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, maka pasti di dalam benda-benda tadi terdapat kebaikan-kebaikan yang dapat kita manfaatkan untuk maslahat manusia. Kemudian bagian yang kedua, munasabah ya, atau hubungan surah ini dengan surah Ad-Duha atau surah sebelumnya. Pada surah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menegaskan ada makhluk yang paling mulia dari segi fisik dan dari segi moral ya. Siapakah manusia yang paling indah, yang paling baik penciptaannya pada aspek fisik maupun pada aspek moralnya? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah makhluk yang paling terbaik di alam semesta ini. Agar kita bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada aspek akhlak beliau, karakter beliau ya. Nah, kemudian di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan manusia dan balasan mereka yang jatuh ke dalam neraka ketika mereka memusuhi makhluk yang paling mulia tadi. Ketika mereka tidak menerima dakwah ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai afdalul insan atau akmalun nas ya, sebagai manusia yang paling sempurna baik pada aspek khalqan wa khuluqan, aspek fisiknya sangat mulia, aspek akhlaknya sangat mulia, dan kemudian kita tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan kita, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Summa radatnahu asfala safilin. Dan sebaliknya, ketika kita berupaya ittiba'un nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang orang yang melakukan amal soleh, di samping dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga ittiba'un nabi,
maka yang bersangkutan insya Allah akan masuk ke dalam surga. Falahum ajrun ghairu mamnun, di mana ada ganjaran yang tidak pernah selesai kita terima. Selalu kita mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan surah ini dengan surah sebelumnya. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka kita harus menjadikan Nabi sebagai tauladan. Semakin kita meneladani Nabi, semakin kita mengikuti jejak-jejak risalah yang dibawa oleh Nabi, maka semakin tinggi tingkat kemuliaan kita. Sebaliknya, semakin kita menjauh dari karakter Nabi, maka kita akan menjadi manusia yang paling rendah, menjadi asfala safilin. Akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada asfala safilin. Maka inilah yang menjadi dalil bahwa pada prinsipnya manusia itu memang kurang baik. Tabiat manusia itu kurang baik. Meskipun secara fisik kita itu baik, tetapi kalau kemudian kita tidak beramal soleh dalam bentuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu syarat amal itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka fisik ini tidak mampu membentengi kita dari api neraka. Yang membuat kita mulia bukan karena aspek fisik yang kita miliki, tetapi karena kita berilmu, beriman, dan beramal soleh. Dan itulah yang kita sebut dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian bapak-bapak, kita bahas bagian yang kedua, yaitu kandungan surah. Yang pertama, takrimu an-naui al-insani. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia sebagai salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukti dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita fi ahsani suratin wa syaklin, dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang sangat indah dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, sawiyul a'dha, yaitu badan kita seimbang, dan struktur badan kita itu juga sangat bagus bandingkan dengan kambing, dengan sapi, apalagi kalau kita bandingkan dengan si babi, ya kan? Maka sekali lagi ini harus kita ingat-ingat ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita ditakdirkan Allah menjadi manusia. Coba bapak-bapak bayangkan kalau bapak-bapak ditakdirkan menjadi kambing misalnya, ngembek itu, ya kan? Untung kita jadi manusia. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, maka kita juga harus punya kesadaran tentang posisi kita di alam semesta, yaitu sebagai khalifah, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab mewujudkan kemakmuran dunia, tentu dengan desain, dengan aturan manhaj metode Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga turunkan kepada para nabi-nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandungan yang kedua, di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penurunan derajat manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemuliaan kita atau menghilangkan kehormatan kita karena kita masuk ke dalam neraka, sebab kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu kita kufur, maka kemuliaan-kemuliaan tadi yang kita terima, atribut-atribut fisik tadi itu tidak lagi ada nilainya sama sekali. Ya kan? Sehingga kembali kepada tujuan awal, bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala secara paripurna, baik itu perlindungan di dunia maupun di akhirat, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kembali kepada surah yang sebelumnya, bahwa manusia itu ada dua kelompok. Ada kelompok as-su'ada, kelompok yang bahagia karena mereka iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Dan ada manusia yang sakiyun, yang celaka karena ingkar kepada Allah, ingkar kepada nabinya, ingkar juga kepada hari kebangkitan dan hari pengumpulan manusia. Padahal terlalu banyak dalil yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an maupun yang Allah terapkan atau yang Allah paparkan di alam semesta tentang keagungan Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang seharusnya punya potensi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, itu harus mampu menggunakan potensi-potensi tadi itu untuk beriman kepada Allah, tidak malah sebaliknya menjadi orang yang kufur. Maka kita harus menjadi manusia-manusia yang terkecualikan. Kan pada prinsipnya manusia ini semuanya rusak. Pada prinsipnya, pada asalnya, pada umumnya manusia itu jelek. Dia rugi, ya. Dia itu bodoh, dia itu zalim. Bagaimana caranya biar kita tidak menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang zalim, menjadi orang yang bodoh? Ya, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kita harus menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh. Jadi teorinya gampang. Bagaimana caranya biar kita tidak termasuk orang-orang kebanyakan yang masuk neraka? Ya, kita harus menjadi orang yang berilmu, beriman, dan beramal soleh. Dan jumlahnya ini sangat sedikit. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan faqalilan ma yu'minun. Sedikit sekali orang yang beriman itu, ya kan? Sangat sedikit sekali orang yang manusia itu yang bersyukur, sangat sedikit sekali manusia itu yang beriman. Makanya di antara doa yang aneh yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam kelompok yang sedikit. Siapa kelompok yang sedikit itu? Ya, kelompok orang-orang yang beriman. Kelompok orang-orang yang, coba kita lihat, dibandingkan dengan jumlah manusia yang beragama di luar Islam, lebih banyak mana orang Islam atau orang di luar Islam? Populasi orang Islam ini sampai saat ini masih sekitar hampir 2 miliar lah, 1,5 miliar lebih lah. Berarti masih banyak yang kafir. Kalau Anda ingin melihat gambaran yang lebih jelas, coba pada waktu yang bersamaan ada tablik akbar dan pada waktu yang sama ada konser dangdutan. Mana yang lebih banyak peminatnya? Itu salah satu ujian, ya kan? Atau salah satu cara untuk mengetahui kita termasuk manusia kebanyakan atau termasuk manusia yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang mabda'ul adli al-mutlaq, tentang prinsip keadilan yang bersifat mutlak dalam memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang beriman dan siksaan kepada orang-orang yang kafir. Dan inilah yang kemudian menjadi dalil bapak-bapak
tentang adanya hari kebangkitan atau harinya kiamat. Dari mana kita yakin bahwa hari kiamat itu ada? Itu pertama-tama kita harus mengakui tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kan? Di dunia ini ada orang yang korupsi sekian ratus triliun hanya mendapatkan hukuman 6,5 tahun itu. Misalnya ya. Ini kalau misalnya tidak disiksa di akhirat, ini kan mencederai rasa keadilan. Kita sudah capek-capek ini beribadah, ya kan? Kalau kemudian kita tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kan ini melukai perasaan, iya kan? Sebaliknya ada orang yang zalim tiap hari, ngambil hak orang lain, merampas, menjadi mafia tanah macam-macam. Kalau kemudian orang ini tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, iya kan? Tentu ini juga melanggar prinsip keadilan. Karena tidak semua orang yang baik di dunia itu mendapatkan balasan kebaikannya di dunia. Karena dia sudah keburu meninggal dunia. Ya kan? Dan tidak semua orang yang jahat di dunia itu juga mendapat balasan yang buruk, siksa dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan yang namanya hari kiamat. Untuk memberikan ganjaran kepada orang-orang yang baik yang belum mendapatkan balasan kebaikannya di dunia, dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang fasik, kepada orang-orang yang zalim yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal di dunia. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma bedanya begini, kalau dalam Islam, dalam akidah itu ada perbedaan. Allah Subhanahu wa taala ketika menyikapi kebaikan dan ketika menyikapi keburukan. Dalam menyikapi kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Artinya kalau kita melakukan satu kebaikan, maka kita mendapatkan lebih daripada yang kita lakukan. 1 banding 10, bahkan berlipat-lipat. Itu yang disebut dengan fadlun minallah, keutamaan dari Allah, ya kan? Salat subuh berjamaah, keutamaannya kan sangat banyak. Tapi kalau keburukan, Allah Subhanahu wa taala itu adil. Satu keburukan hanya dibalas dengan satu keburukan. Itu adlun minallah, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyikapi perbuatan manusia itu hanya berkisar dalam 2 hal. Fadlun wa adlun. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan ketika kita melakukan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilannya ketika kita melakukan keburukan. Sehingga Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku mengharamkan diriku sendiri melakukan perbuatan zalim. Jadi ketika misalnya ada di antara hamba-hambanya yang kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, itu bukan karena Allah zalim, tetapi itu adalah keadilannya Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan. Tetapi ketika kita kemudian mendapatkan surga, itu bukan karena semata-mata amal yang kita miliki, tetapi itu karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Satu kebaikan yang kita lakukan dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke sini Bapak-bapak, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip keadilan mutlak dalam memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang beriman dan memberikan hukuman kepada orang-orang kafir, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Maka kita dianjurkan mengucapkan kata-kata bala. Boleh ya. Kalau dalam tafsir Jalalain itu
Bala wa ana dzalika minasyahidin, dan saya termasuk orang yang menjadi saksi. Jadi kalau kita alaisallahu bi ahkamil hakimin, nah, paling simpel jawabnya bala, betul. Nah, itu maknanya betul. Kalau dalam tafsir Jalalain sampai wa ana dzalika minasyahidin. Kita bahas tafsir yang pertama, watin wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin alladzi ya'kuluhun nas, yang dimakan oleh manusia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah zaitun yang diperas oleh manusia untuk mendapatkan minyaknya, yang kita sebut dengan minyak zaitun. Nah, tapi harganya sangat mahal untuk ukuran Indonesia. Kalau kita beli di Unggul 1 liternya itu sekarang hampir 300.000 per liter. Bagus buat kulit. Saya punya teman itu, dia punya syekh di ngajar di pesantren Tengarang ya, Salatiga, pesantren Al-Irsyad. Syekh itu punya kebiasaan setiap pagi dia membaluri wajahnya, mengoles wajahnya dengan minyak zaitun, dan dia awet muda. Padahal umurnya sudah hampir waktu itu ya 60-an tahun. Kemudian ditanya oleh murid-murid, "Syekh, apa rahasia antum kok sangat awet sekali, halus?" Baru dia bilang, "Saya punya rutin kebiasaan mengolesi wajah saya dengan minyak zaitun setiap pagi rutin." Sehingga makanya minyak zaitun ini bagus buat perawatan kulit, kata orang-orang yang sudah lama menggunakan minyak zaitun untuk perawatan kulit. Nah, intinya Bapak-bapak kembali ke sini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun karena memang pada kedua benda ini terdapat manfaat bagi manusia. Kemudian kalau kita lihat dalam tafsir Al-Munir, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun karena memang kedua buah ini adalah buah yang sangat populer, dikenal sejak dulu oleh peradaban manusia. Atau dalam pendapat yang lain bahwa penyebutan buah tin dan buah zaitun ini adalah kinayah, adalah bahasan kiasan untuk negeri-negeri Baitul Maqdis yang terkenal memang dapat menumbuhkan buah tin dan buah zaitun. Sehingga kalau kita misalnya gabungkan dengan ayat yang kedua, watin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, maka ini penafsiran yang agak cocok. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Mekah pada ayat yang ketiga, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Baitul Maqdis, negeri-negeri yaitu negeri Palestina. Ya. Karena memang Palestina itu adalah tempat yang berkah. Begitu juga dengan Mekah adalah negeri yang berkah. Dan memang kalau kita lihat produksi buah zaitun dan buah tin di Palestina itu sangat besar sekali. Bahkan mereka dianggap penghasil buah tin dan buah zaitun yang sangat berkualitas tinggi itu. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin, apa alasannya? Yang pertama, li'annahu ghidaun, karena buah tin ini adalah makanan yang sangat bermanfaat bagi manusia, punya kandungan nutrisi yang baik ya. Dia juga adalah fakihah, buah-buahan juga, dan pada waktu yang sama bisa menjadi obat ya, dawa, karena sifatnya lembut sehingga tidak mengganggu kinerja lambung. Kalau kita punya penyakit lambung itu kan tidak disarankan mengkonsumsi makanan yang terlalu keras.
keras. Dia harus mengkonsumsi makanan yang lembut. Nah, makanya orang-orang lambung ini disarankan makan bubur. Dan kata Syekh Wahbah Zuhaili, makanan yang lembut itu punya dampak secara psikologis. Orang yang suka makanan lembut biasanya nanti tabiatnya juga agak lembut. Coba bandingkan dengan orang-orang timur ya, kita ini yang karena makannya sagu, itu tabiatnya agak sedikit strong ya, bukan kasar ya, agak sedikit keras ya, karena makanannya juga keras. Nah, ini kata beliau ya. Ini ada satu hadis yang dikutip oleh Syekh Wahbah Zuhaili, bahwa tapi meskipun hadis ini dianggap dhaif ya, kenapa kita dianjurkan untuk makan buah tin? Li'annahu yaqta'ul bawasir, karena dia bisa menyembuhkan penyakit wasir dan bisa menyembuhkan penyakit encok. Tapi hadis ini dianggap lemah oleh Imam As-Suyuti. Nah, tetapi barangkali kalau misalnya kita ingin melakukan penelitian, bisa saja ada manfaatnya yang berkaitan dengan obat untuk penyakit wasir. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili juga menjelaskan alasan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah zaitun. Karena buah zaitun ini adalah, yang pertama dia adalah buah, artinya bisa dimakan. Pada waktu yang sama dia adalah idamun, dia adalah rempah-rempah. Makanya masakan tertentu itu kalau misalnya kita lihat di Turki atau di Perancis itu kadang-kadang dibaluri dengan minyak zaitun. Bapak-bapak ada yang pernah makan minyak zaitun? Lebih enak minyak kelapa dari segi rasa. Woi. Kalau orang nggak terbiasa makan minyak zaitun itu biasanya agak mual. Kemudian minyak zaitun juga adalah dawa, adalah obat. Saya pernah mendengarkan ceramahnya salah satu dokter. Kalau kita ingin makan yang mengandung pati, misalnya opor ayam atau kambing, ya, gulai kambing, itu ada dua cara biar tekanan darah kita ini nggak langsung naik. Yang pertama, kalau tidak ada minyak zaitun, bapak-bapak minum air hangat sebelumnya. Minum air hangat sebelumnya. Kalau memang tidak ada air hangat, yang penting minum air putih sebelumnya dulu. Tapi kalau ada minyak zaitun, maka lebih baik makan minyak zaitun dulu atau minum minyak zaitun 1 sendok sebelum kita makan opor ayam dan yang sebangsanya. Kata dokter itu bisa menetralisir atau bisa menjaga stabilitas kadar darah kita atau kadar kolesterol kita. Karena memang minyak zaitun ini adalah mengandung kolesterol baik bagi tubuh. Kan kolesterol ini ada dua ya, ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Nah, minyak zaitun ini dia mengandung kolesterol baik, bukan jahat. Makanya sangat bagus untuk dikonsumsi setiap hari. Bayi-bayi itu kan pada waktu dia empasi, makanan pendamping ASI mamaknya, itu kalau misalnya bapak-bapak beli ke makan ke King Baby sana, itu pasti ada dijual minyak zaitun buat anak-anak. Jadi sebenarnya anak-anak itu kan dia harus membutuhkan lemak pada waktu dia ingin bertumbuh itu. Maka salah satu lemak yang dia butuhkan dari lemak minyak zaitun. Makanya makanan itu dicampur dengan buburnya. Minyak zaitun itu dicampur dengan, dan itu bagus buat tubuh perkembangan si bayi itu.
Artinya ini sekali lagi menjadi dalil kebenaran kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fakta sains membuktikan bahwa memang minyak zaitun ini adalah obat ya bagi manusia. Ya. Dalam sebuah hadis yang dhaif diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, kulu az-zait, makanlah minyak zaitun, waddahinu bihi, dan berminyaklah. Nah, berarti balurilah badanmu dengan minyak zaitun. Fa innahu min sajaratin mubarakah, karena dia adalah pohon yang berkah. Tapi hadisnya dhaif. Dan keberkahan buah zaitun ini bapak-bapak memang ada informasinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang nur, yukadu min sajaratin mubarakah zaitunah la sarqiyatin wala gharbiyah, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Jadi ini pohon yang berkah. Kalau bidara, pohon bidara, apakah ada informasi bahwa dia adalah pohon yang berkah? Cari dalilnya, nggak ada. Makanya jangan gampang ditipu. Ini pohon bidara, pohon berkah. Saya dulu ketika S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu, karena waktu itu banyak sekali fenomena daun bidara di Berau, saya ingin tertarik mencari dalilnya. Ternyata saya searching di Maktabah Syamilah, itu nggak ada dalil sama sekali tentang keberkahan pohon bidara, dan tidak ada dalil sama sekali bahwa pohon bidara itu atau daun bidara itu bisa mengusir jin. Itu nggak ada dalilnya secara langsung. Pohon bidara yang disampaikan yang ada dalam hadis hanya digunakan sebagai pendamping kapur barus untuk mandi mayat. Ya, itu aja dalilnya, yang lain nggak ada. Terus dari mana kesimpulannya? Sampai banyak sekali masyarakat kita itu yang meyakini pohon bidara itu bisa mengusir jin ketika ada yang kesurupan. Itu berdasarkan tajribah, pengalaman. Dalam bahasa Jawa namanya ilmu mujarobat. Mujarobat itu bahasa Arab, artinya ilmu yang didapatkan dari pengalaman manusia. Tiba-tiba waktu itu entah kenapa ya, ada yang bawa ada yang bawa daun bidara, kemudian katakanlah jin itu tidak bereaksi, disimpulkanlah oleh manusia, oh berarti manusia ini, jin ini nggak suka dengan bau daun bidara. Sehingga ketika misalnya ada yang kesurupan, tiba-tiba dia daun bidara dipukulkan sama orang itu atau dimandikan dengan harapan daun bidara itu bisa mengusir jin. Itu gagal. Kami ingat dulu di pesantren itu tiba-tiba ada orang yang kesurupan karena ada salah seorang abituren itu cinta kepada anak gadis akhwat pesantren, santri putri, ditolak cintanya, dia ngamuk, maka dikirimkanlah jin ke perempuan itu. Cuma karena perempuan ini rajin sholat, rajin baca Quran, katakanlah dia adalah santriwati yang solehah, itu jinnya tidak mempan. Karena keburu sudah dikirim, akhirnya masuk ke santri-santri yang lain. Kami waktu itu ada 3 orang yang jadi musyrif, yang jadi pengasuh, membaca Quran sambil bawa daun bidara dari jam 8 sampai jam 2 subuh, tidak selesai. Makanya sampai saat ini saya trauma itu. Saya tidak mau jadi ahli ruqyah karena sudah ketahuan. Sudahlah aku bilang. Nah, dari situlah saya memang kurang berefek. Bukan kurang, nggak ada efeknya. Kenapa? Karena yang membaca itu kurang beriman. Biar bapak-bapak baca ayat kursi 2000 kali, jinnya bilang, nah mau apa lagi kok Anas? Dia bilang. Nah, tapi kalau yang baca misalnya katakanlah Ustadz Akhyar ya, karena beliau menjaga muamalahnya dengan musik, nggak denger, dengan perempuan nggak denger, nggak salaman. Nah kita ini ya nggak cocok lah. Memang spesialisnya bukan bagian begituan. Makanya kalau ada orang yang, Pak Ustadz, Pak Umar bisa meruqyah? Oh ada, aku bilang teman saya yang lebih ahli, sikai kirim. Nah, itu. Jadi nggak ada kaitannya bapak-bapak. Ya.
untuk mengusir jin itu hanya satu kuncinya. Beriman dan bertakwa hati orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengusir jin dengan sandalnya. Ini tolong bawakan sandal. Saya bilang sama jin, nah ini sandal Imam Ahmad, kau keluar saja sudah. Bukan gara-gara sandalnya Imam Ahmad, tapi karena memang tingkat ketakwaan, kewaraan, kezuhudan Imam Ahmad. Sampai ke sandalnya saja dia segan, apalagi kepada orangnya. Tapi bolehlah dicoba, ambil sandal saya. Jadi itu bapak-bapak ya, nggak ada dalilnya. Jadi jangan gampang tertipu dengan bisnis-bisnis yang dibalur dengan apa, dibungkus-bungkus dengan agama. Garam ruqyah, akhirnya kemudian garamnya menjadi mahal. Ngapain bapak-bapak nggak meruqyah diri sendiri? Dan sebenarnya itu kita tidak, yang lebih baik itu adalah ruqyah mandiri ya. Makanya saya pernah menyampaikan satu hadis itu di sini kalau tidak salah, bahwa ada 70.000 dari kalangan umat Islam itu yang masuk ke dalam surga bigairi hisabin, tanpa dihisab. Salah satu ciri mereka adalah mereka tidak pernah diruqyah, minta diruqyah, tapi mereka minta ruqyah, melakukan ruqyah mandiri. Karena kalau kita minta diruqyah sama orang lain, kata para ulama, itu mengurangi kadar ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ruqyah mandiri, insya Allah ketawakalan kita makin sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya atau itulah hikmahnya kenapa orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah itu dia masuk ke dalam surga tanpa dihisab, apalagi diazab. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang ketiga, wa turi sinin, yaitu bukit Sinai, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Saya tidak ingin membahas tentang persoalan wa kallamallahu Musa taklima, tapi intinya Allah itu punya sifat berbicara. Dan Al-Qur'an yang kita baca itu min kalamillah, di antara firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah itu banyak ya. Salah satunya bisa kita baca di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'anu kalamun min kalamillah. Itu adalah firman di antara firman Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak hanya berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an ya kan, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga berbicara dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, tetapi kalau kita ingin betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an. Jadi bukit Sinai ya. Kemudian yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Mekah. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Mekah karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan rumahnya ada di kota Mekah yang bernama Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah karena memang nabi yang terbaik, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, itu Nabi Muhammad dibangkitkan di kota Mekah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menjadi pribadi yang aman, pribadi yang berkah, ya intinya harus kita ikut Allah Subhanahu wa taala, ikut nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Mekah ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat? Ya untuk menjaga eksistensi Ka'bah itu. Dan tidak ada lagi rumah yang paling banyak menyedot perhatian selain Ka'bah. Dan ini melahirkan kecemburuan dari pemuka-pemuka atau dari umat-umat di luar Islam. Ya kan? Makanya juga bisnis yang paling menjanjikan itu adalah bisnis travel umroh dan haji. Tidak ada lagi bisnis yang paling banyak menyedot perhatian konsumen selain bisnis ini.
Kenapa? Karena memang persoalan agama itu adalah persoalan yang paling banyak mendapatkan perhatian umat manusia. Sejak dulu manusia itu tertarik dengan yang namanya agama. Tidak pernah ada dalam sejarah peradaban manusia itu ada manusia yang tidak beragama. Setiap manusia pasti punya agama. Hanya saja kemudian ada manusia yang beragama dengan agama yang benar, dan ada manusia yang beragama dengan agama yang tidak benar. Maka kita patut bersyukur kita beragama dengan agama yang benar. Maka setiap kita itu harus punya mimpi, punya cita-cita untuk berhaji atau kunjungan ke Ka'bah. Kalaupun misalnya mimpi itu, cita-cita itu tidak terwujud, niat itu tidak terwujud, kan bapak-bapak sudah punya pahala satu. Pahala apa? Pahala berniat haji atau niat umroh. Nah, cuma kata Ustaz Indra Cahyadi, kalau cuma sekedar mimpi tapi nggak buka tabungan haji belum cukup, itu dianggap punya niat. Nah, kata beliau. Tapi saya kira meskipun kita belum daftar ke mana, ke Kemenak, tapi kalau bapak-bapak setiap hari berdoa, ya Allah takdirkanlah aku menjadi orang-orang yang mengunjungi rumahmu, kan berdoa, ya kan? Siapa tahu tiba-tiba ada orang kaya di antara kita ini yang kemudian mengajak kita. Tidak ada yang tahu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ternyata ada orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan orang lain. Nah, contoh yang paling nyata, saya lah. Itu sudah nyata itu. Nggak pernah ngirim proposal ke Bupati Muharram almarhum, nggak pernah ngomong secara pribadi, tiba-tiba ditelepon. Yang penting kita punya niat. Tapi sebenarnya itu bukan saya sebenarnya yang layak jadi itu. Bapak saya itu. Bapak saya itu kan namanya Makkah, ya, Makkah. Bapak saya itu setiap hari pokok pakai songkok haji. Pakai serban setiap hari itu. Dan dia berharap betul, makanya cita-cita saya nggak pernah terwujud sampai sekarang itu, ya, karena baru meninggal dunia. Yaitu tadi, setiap hari bapak saya itu pakai songkok haji. Cuma memang nasibnya nggak turun ke dia. Turun ke, makanya ketika saya berhaji itu saya langsung ingat, bapak, bukan, jangan-jangan ini bukan saya yang dapat rezekinya itu, Pak, bukan rezeki saya sebenarnya aslinya, tapi rezeki orang tua. Makanya bapak-bapak berdoa. Kalaupun misalnya bapak-bapak yang tidak berhaji, paling tidak ada keturunan, pasti keturunan kita itu kan berdoa nanti di mana, di Arafah itu kan makbul itu. Bayangkan kalau bapak-bapak didoakan oleh anaknya atau oleh anak cucunya, apalagi kalau sampai dia membadalkan haji, kan itu kan luar biasa pahalanya kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah berhenti berdoa, ya Allah takdirkanlah aku menjadi di antara sekian hambamu yang bisa mengunjungi Ka'bah. Itu Ka'bah luar biasa. Nah, jadi bapak-bapak, ya itu insya Allah, ya, kita yakin, ya, kalau kita punya niat yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan. Kalau bukan kita, ya mudah-mudahan adalah di antara anak keturunan kita. Ya, kemudian intinya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bersumpah dengan 3 tempat. Yang pertama dengan Baitul Maqdis, yang kedua Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Bukit Sinai, yang kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Mekah. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Mekah karena memang dari Mekahlah alam ini diterangi oleh dakwah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitul Maqdis pernah menjadi cahaya Allah di situ karena ada nabi-nabi sebelumnya paling banyak turun di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Musa, kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menakdirkan cahayanya turun di kota Mekah, dan dari Mekah inilah kemudian manusia atau peradaban yang lain atau belahan negara-negara yang lain mendapatkan dakwah dan pencerahan dari ajaran Islam. Insya Allah Islam itu selalu akan tetap abadi. Lidhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah bapak-bapak. Kesimpulannya,
Mari kita menjadi manusia yang pandai-pandai bersyukur, karena kita sudah ditakdirkan Allah menjadi manusia yang ahsani taqwim, yang badannya seimbang, otaknya sempurna, ya kan, matanya luar biasa, tangannya luar biasa. Maka nikmat-nikmat ini harus kita syukuri dengan 3 cara. 1, menjadi orang yang berilmu, tentu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, menjadi manusia yang selalu menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, dan mudah-mudahan iman itu bertahta di dalam hati kita sampai kita wafat. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang bersemangat melakukan kebaikan, baik itu kebaikan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain, termasuk diantaranya adalah untuk bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mengokohkan iman dan takwa di dalam negeri kita ini sampai kemudian kita juga ditakdirkan Allah meninggal dunia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si fasfiha fa innaka syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru sakaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.